Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Untuk mengawali masa Prapaskah, kita menandainya dengan penerimaan abu. Penorehan abu yang akan kita terima adalah lambang kesiapan untuk menjalankan pertobatan melalui puasa pengendalian hidup. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa introspeksi diri, sehingga saat Paskah tiba, kita juga merasakan kebangkitan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan kiranya terarah pada Tuhan. Ia sendiri yang melihat pertobatan kita, karena itu marilah kita mendengar suaranya dan mendengar panggilannya. Kita awali ibadah dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan 3, Suaramu ku dengar. Supaya ku di Golgota tiba saudaramu, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan yang terkasih, Ia memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Biarlah semua yang datang mengatakan, sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan tak pernah meninggalkan ciptaannya, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat untuk merenungkan kembali kasih dan karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita. Melalui masa ini, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepadanya dengan hati yang tulus melalui doa, puasa, berpantang, dan perbuatan kasih. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita siapkan batin kita berserah kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita menyiapkan diri dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami memuliakan Engkau karena masa Prapaskah Kau berikan bagi kami, supaya kami menghayati karya keselamatan Tuhan
Ajarlah kami melihat karya-Mu dalam penghayatan iman, sehingga ketika kami harus mengalami puasa, kami melakukan dengan tulus. Ajarlah kami hanya terarah kepadamu yang mengerti siapa kami ini. Dalam Engkau ya Tuhan kami berdoa. Amin. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia meski kami sering tidak setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Tertunduk di ibadah khusus Rabu Abu, kami siap mendengar, merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami satu persatu, jamahlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah kami menerima sabda Tuhan. Jadikanlah kami seperti tanah subur, tanah yang baik, yang menerima benih yang baik, dan benih itu akan tumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar, bersabdalah ya Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah
Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagak dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu, terhadapmu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti membang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu.
Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan
aku dengan roh yang rela agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah keselamatanku, maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20 dilanjut sampai dengan pasal 6 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 20 dilanjut sampai dengan pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mencermati kesaksian Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai dengan 21. Saya mengundang Ibu Bapak untuk berdiri di tempat.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Bapak Ibu, ada dua cara kalau dosa, kesalahan, kelemahan, cacat celah bisa hilang. Ada dua cara. Cara pertama, cara agama-agama. Apapun di dunia ini, setahu saya ada 11 agama besar. 11 ya, bukan 5, bukan 6, 11. Dan menurut agama-agama, kalau kepingin masuk surga, dosanya hilang, dihapuskan, maka katanya caranya adalah masuk di agama itu dan melakukan
ritual atau syariat-syariatnya. Itu cara pertama. Bahkan ada yang bercerita kepada saya, kalau di tempat kami Pak Pendito, itu bisa beribadah, berdoa di sana, lalu itu sama dengan berdoa seumur hidup. Wih, hebat ya. Jadi sekali doa di sana itu sama dengan seumur hidup, tidak perlu berdoa lagi. Kalau dia lakukan itu bonusnya tambah gede. Nah, itu cara pertama. Agama yang menyelamatkan, syariat dan ritual yang diyakini menghapuskan dosanya. Tapi itu tidak masuk akal dan tidak terbukti. Tidak masuk akal karena ternyata ya agama tidak mempengaruhi perilaku. Tidak terbukti ya ternyata kita bisa membaca. Bagi yang belum tahu, saya bacakan. Pertamina catatannya itu yang dikorupsi 968,5 triliun dengan cara Pertamax, tapi sebetulnya Pertalite yang ditambah semacam pewarna. Dan saya diam, saudara-saudara juga diam toh? Diam berarti setuju. Jadi sedikit banyak ikut dosa. Catatan lain, PT Timah 300 triliun, Bank Indonesia 138, PT Duta Palma 78 triliun, Asabri 22,7, Jiwasraya 16,8, ya, Sawit 12 triliun, Garuda Indonesia 9,3, Kominfo 8 triliun. Dan yang kecil-kecil 9,6 ya, yang Miniso di Purworejo itu, yang harusnya dibuat kebun binatang mini, yang duitnya menguap. Dan sekarang yang lagi rame di Sukabumi, Bapak Ibu bisa cari di beritanya kan, ada bikin patung kura-kura seharga 15,6 miliar. Dan ternyata patung itu sebentar sudah bodol. Setelah diperiksa ternyata terbuat dari kardus. 15 miliar bro, dari kardus. Gila. Jadi tidak bisa membuat perubahan yang baik kalau hanya mengandalkan agama, termasuk agama Kristen. Tidak percaya, pergi di daerah mayoritas agama Kristen atau Katolik, dan kita akan menemukan hal yang tidak beda. Jadi yang pertama, tidak bisa mengandalkan agama. Yang kedua, yang bisa adalah
Ini dosa-dosa kita. Enggak usah mikir dosane anake, opo kancane, opo bojone, tapi renungkan dosamu sendiri. Dan kalau mau, hari ini saat yang tepat, buka hati dan mohon pengampunan Tuhan. Bacaan kita di Yesaya memberi penegasan tentang pentingnya pengampunan Tuhan. Di Korintus mengingatkan tentang Yesus dengan Roh Kudus yang memperbarui kita. Dan hari ini pada bacaan Injil kita diingatkan untuk bersama bertobat. Caranya ada 3. Disiplin rohani yang disarankan ada 3. Pertama, doa. Tapi doa yang dimaksud bukan ritual. Jadi kalau Bapak Ibu ada nasi terus tutup mata, ada bantal kemudian tutup mata, lalu aminnya besok pagi gitu. Ya itu ritual ya. Doa yang dimaksud adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan yang tahu panjenengan piyambak. Doanya serius apa enggak? Panjenengan sendiri yang tahu. Gitu. Ini pertama, doa. Yang kedua, puasa. Yang dimaksud bukan puasa ritual. Begitu buka wis ning resto, wis pesen werna-werna, panganane wis kebuak ning nggon meja, garek ngenteni dung gitu. Begitu dung terus bla 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 gitu. Yes. Bukan itu. Karena puasa yang dimaksud adalah pengendalian diri, bukan ritual. Kalau ritual yang seperti itu. Lomboknya jadi mundak, telurnya naik harganya, apa-apa naik. Karena puasa artinya makan lebih banyak. Nek biasane lawe tempe jadi ayam. Nek biasane ayam jadi kalkun luwih gede. Gitu. Nek biasane kalkun jadi kambing. Wah, luwih gede meneh. Nek biasane kambing jadi sapi. Nek biasane sapi jadi gajah. Nah, nek biasane gajah jadi gajah abuh. Gede banget tuh. Ya, mahal. Coba, kalau puasanya pengendalian diri, nggak akan ada harga naik. Nggak akan ada serentetan orang jualan macam-macam. Karena puasa pengendalian diri. Maka di dalam tradisi gereja, puasa kita itu bukan ritual. Jadi nggak usah tanya, Pak, bukone jam pinten. Bukan, itu pertanyaan yang tidak tepat. Sama dengan tanya kepada majelis, ini kita mau bangun gereja, kudu madhep ning endi ya, madhep ning dalan, rasa dipikir tradisinya beda, gitu loh. Ini kalau mau berdoa basa apa, saisomu. Oh, dipikir di batin we Tuhan tahu. Gitu. Tradisinya beda. Jadi kalau puasa yang dimaksud pengendalian diri. Betapa banyak dari kita, termasuk saya, yang kurang sehat karena kurang terbiasa pengendalian diri. Gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gitu ya. Wah, karena kurang biasa pengendalian diri. Saya bersyukur masih boleh sampai emeritus, meskipun bapak saya memberi warisan stroke, ibu saya memberi warisan diabetes, dan Tuhan mengizinkan saya menghilangkan 2 warisan itu. Tentu dengan pengendalian diri dan tidak mudah.
pengendalian diri. Bukan sekedar makanan. Ya, yang paling gampang mah makanan dulu latihannya. Kalau makan aja nggak lolos, nggak usah mikir tentang emosi, nggak usah mikir tentang pikir kehendak. Karena pikir dan kehendak, emosi itu lebih liar, lebih susah dikendalikan. Sing paling gampang latihannya ya dengan makanan minuman, rokok. Nah, hari ini doa dan puasa yang harus dilatih. Yang terakhir yang tadi kita belum baca tapi perikopnya masuk sana, yaitu tentang sudah dibaca ya, berbuat baik, sedekah. Tadi kita sudah baca sedekah, berbuat baik. Jadi berbuat baik ini yang terjadi. Ada di TikTok orang kaya yang menyamar, lalu ada gerombolan anak muda milih ini HP Android apa milih amplop, dan semua yang disodori ternyata milih HP. Ngapain milih amplop? Amplopnya dia pegang tipis banget. Ada satu orang, ya ketika ditanya dia diam, kemudian dia membuat tanda salib dan dia bilang amplop. Gitu. Amplopnya dibuka, nggak ada isinya cuma selembar kertas kecil, bertuliskan HP Android terbaru dan uang 25 juta. Bapak Ibu, kita selalu melihat yang gampang. Ketok, kita tidak mau yang tidak asli, tidak jelas. Tapi hari ini kita diminta untuk 3 hal ini supaya kita melihat yang dimaui Tuhan, bukan yang dilihat kita. Doa diperbarui. Tiap Jumat ada doa di atas ya. AC itu sudah tuh. Saya salah satu yang memimpin. Tapi jujur saya mau katakan bahwa yang hadir tiap Jumat, maaf ya, jangan marah, ya itu saja. Saya nggak tahu harus komentar apa. Sabtu juga ada di Joglo, sekarang dipindahkan di Pawone Semar. Nanti kalau di Jensut sudah ada pendetanya, kita kembalikan lagi ke sana. Sabtu ada jam 5. Sama yang memimpin gentenan, ya saya, ya Bu Pendeta Lintang, ya calon pendeta Rivaldi, semua sama. Dan nasibnya juga sama. Yang hadir ya itu saja. Itu doa. Itu baru soal Jumat dan Sabtu. Monggo, terserah. Tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah mengingatkan. Tentu doa tidak hanya itu di rumah, ya percaya, tapi persekutuan kan penting. Puasa, saya tidak mau komen puasa karena lebih susah ini dia dicermati ini. Tapi saya berharap kita mengendalikan diri. Sedih loh, jenengan kan diabetesnya tinggi. Iya Pak, kemarin periksa 500. Gila, harusnya 150, ini 500. Lah kok ngonjol? Saya tidak meneruskan karena saya tidak mentolo. Bapak Ibu tahu, es krim itu gulanya sangat tinggi. Es krim. Anda percaya? Periksa dulu pulang dari sini gula berapa. Lalu pergi sana tuh toko es krim tuh.
beli. Setelah itu tidak usah lama-lama, setengah jam cek lagi gulamu berapa. Kalau tidak percaya, wong sudah diabetes kok, mbok empun, wong ya sudah pernah. Tapi saya diam, ya sudah mau apa? Ngandani wong liya ku gampang, ngandani awake dhewe angel. Begitupun dengan sedekah berbuat baik. Mari kita tingkatkan perbuatan baik untuk orang di sekitar kita. Dan hari ini saya mengajak, yuk kita hening, katakan pada Tuhan, ampunilah, ampunilah ya Tuhan, aku mau untuk diampuni, bukan dengan agama, tapi dengan darah Yesus. Dengan Tuhan yang mampu memperbarui dan mengampuni kita. Mari kita bersama hening sejenak. Kita pujikan 364, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi tanah. Kiranya debu boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui pengampunan di dalam salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, kehidupan yang kekal. Kami hendak melakukan pengolesan abu. Berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berserah pada Yesus, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat.
kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segera sesaat ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Hanya mampulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap
seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesat ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesat ini kunjuk padamu. Tak layak aku tengadang menatap wajah-Mu, namun
wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesak ini ku ujuk padamu. Terlayak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Terlayak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku,
segunung sesat ini kunjung padamu. Terlayang aku tengadang menatap wajahmu, namun tetap ku percaya marahi Engkau. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, haluskan titik lambung sabda penuh ampun. Terlayang aku tengadang menatap wajahmu, namun tetap ku percaya marahi Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesat ini kunjung padamu. Terlayang aku tengadang menatap wajahmu, namun tetap ku percaya marahi Engkau.
berteduhlah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik lamun sabda penuh ampun. Terlayak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesat ini kunjuk padamu. Terlayak aku tengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau.
Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita menghayati kasih Tuhan. Dan kita bersama diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami meyakini bahwa kunci pengampunan dosa adalah pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena agama, bukan karena ritual, tapi karena pertobatan di dalam Tuhan. Berkatilah kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di Papadan Kenteng, bahkan ada yang di rumah karena sedang terbaring sakit. Ada bahkan yang dirawat di rumah sakit. Kami teringat saudara muda kami Maria Kristiana. Kami juga teringat akan beberapa yang masih pemulihan. Bahkan ada yang di rumah sakit di Panti Waluyo, di RSU maupun di Jogja. Kami mohon perkenan dan berkat-Mu. Dan kami merindukan, biarlah pertobatan kami dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang membuat kami menjadi baik, bukan karena kesalehan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Berkati kami untuk bisa menjadi teladan kebenaran. Pelayanan yang tulus, tak hanya bagi warga, tapi juga masyarakat sekitar. Berkati lembaga pelayanan, berkati rumah sakit Panti Waluyo, berkati sekolah-sekolah Kristen di bawah Yayasan Widodo, PAUD, TK Seruni, SD Pangen, SMP Widodo, SMK Penabur, dalam penyertaan Tuhan. Berkati Radio Mitra FM milik gereja ini, berkati juga Koperasi CU Angudi Laras yang didirikan oleh Gereja Bersama Seklasis. Berkati pokja-pokja, berkati lembaga panitia, terutama panitia Paskah Pentakosta. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah Kabupaten Purworejo, untuk bupati dan wakil yang baru, Bu Yuli dan Pak Dion. Semoga Tuhan menganugerahi mereka kesadaran, kebenaran, kejujuran, sehingga bisa memimpin kami semua ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami bagi gereja dan segenap bangsa negara kami.
hanya di dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan untuk tanda syukur kita pada saat ini. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan syukur kita, karena Tuhan telah memelihara hidup kita dan memberi kecukupan. Dengan mengingat sabda Tuhan dalam Matius 5 ayat 24 yang demikian firman-Nya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelumnya marilah kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 365 bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Bait yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kita bawa di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat, kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari sampai dengan saat ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk ibadah Rabu Abu pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco, di mana kami selalu diingatkan untuk selalu hidup dalam pertobatan dan pengendalian diri. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu bisa melakukan hal ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga bisa berguna untuk gereja-Mu di GKJ Purworejo ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, ajarilah agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu. Dan selesainya ibadah pada malam hari ini, kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan sertai kami. Sempurnakanlah ya Tuhan untuk apa yang menjadi doa dan permohonan kami ini. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita pujikan nyanyian penutup, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari cemar. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara, masukilah masa pertobatan, puasa, berpantang dengan fokus pada Allah
yang Maha Kasih. Kami akan memandang kasih Tuhan. Lakukan dengan tulus sambil memuliakan Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah manggil kamu keluar di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sudah kamu menderita selamanya ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam limbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku.